Izin Pak, hari ini ada kegiatan Polis Go to School untuk memberikan arahan dan himbauan kepada siswa-siswi sekolah SMP Negeri 207 Pak. Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Untuk itu kami silakan masuk dulu ke ruangan. Oh, baik Pak, iya Pak. Izin Pak, hari ini kami dari Polsek Kembangan akan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMP Negeri 207 dengan materi bullying, kenakalan remaja, dan sebagainya Pak. Terima kasih Pak Agus selaku pembina Kantipmas di Polsek Kembangan, khususnya di Kelurahan Sengseng, dan yang lebih istimewa buat SMP Negeri 207. Semoga kedatangan ini bisa membawa keamanan yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya Pak Agus kami persilahkan untuk berdiskusi ya dengan anak-anak dan juga dengan Bapak Ibu guru yang saat ini sudah siap mendampingi Pak Agus. Monggo silakan kami perpustakaan. Pak Agus, ini kami perkenalkan anak-anak kami dari SMP Negeri 207. Dalam hal ini diwakili oleh anak-anak pengurus OSIS dan MBK yang nanti akan menjadi teman diskusi dalam rangka penyuluhan tentang sekolah aman dari bullying, kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti Pak Agus berkenan untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak kami, dan nanti selanjutnya kami akan sampaikan kepada seluruh peserta didik SMP Negeri 207. Terima kasih sekali Pak Agus, kami persilahkan untuk memulai diskusinya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai bullying. Bullying itu apa sih sebenarnya yang dikatakan bullying itu? Karena bullying itu adalah berbahaya sekali untuk mental ya, seperti mengolok-ngolok temannya, itu termasuk bullying. Terus termasuk dengan kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan. Jadi tidak boleh ya kepada teman-temannya kita mengolok-ngolok atau memberikan suatu ancaman atau intimidasi dalam bentuk fisik maupun mental ya. Jadi harus bisa menjauhi hal-hal seperti itu, karena korban bullying itu mentalnya akan kena, jadi mungkin akan minder ya, akan mengalami trauma gitu ya. Contoh-contoh bullying itu ya banyak sih sebenarnya ya. Terus yang kedua adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini terutama di kalangan pelajar ini ya, banyak sekali ya, termasuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Kenakalan remaja yang di lingkungan sekolah seperti bolos sekolah atau madol, ya kan? Bolos sekolah itu termasuk kenakalan remaja. Terus selanjutnya adalah merokok, ya kan? Terus tawuran, ya. Yang paling bahaya adalah narkoba dan minuman keras, ya. Termasuk dalam berlalu lintas ya, dalam berlalu lintas. Karena apa? Anak-anak sekalian ini kan belum waktunya untuk berkendaraan sepeda motor ataupun mobil, karena secara usia memang belum. Karena syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor harus mempunyai ya surat izin mengemudi. Jadi itulah syarat-syarat, jadi tidak boleh. Berkendara pun harus ada aturannya. Contohnya apa? Kalau mengendarai kendaraan bermotor harus memakai helm. Terus yang kedua adalah tidak boleh berboncengan
Iya, 3. Terus tidak boleh ngebut ya nggak, atau balap-balapan ya nggak. Trek-trekan. Trek-trekan itu juga tidak boleh. Terus selanjutnya adalah tawuran juga tidak boleh ya. Apabila ada ajakan-ajakan mungkin dari pelajar sekolah lain lewat media sosial ataupun langsung, agar tidak menanggapinya ya, tidak menanggapinya dan bisa dilaporkan kepada pihak sekolahan untuk dilakukan pembinaan Pak ya, agar tidak ikut ke dalam hal-hal yang negatif, termasuk juga memakai narkoba atau minuman keras. Karena apa? Ketika para siswa semua ini melanggar dari aturan-aturan tersebut, pasti ada sanksinya, ya kan? Ada hukumannya. Apa ini hukumannya? Karena sekarang ini pun walaupun masih di usia di bawah umur, ketika melakukan pelanggaran hukum tetap akan dilakukan proses hukum. Cuman bedanya kalau yang dewasa hukumannya itu penuh ya, tapi kalau yang di bawah umur mungkin hukumannya itu sepertiga dari hukuman maksimal. Jadi adik-adik ini adalah leader ya nggak, generasi penerus bangsa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugasnya adalah belajar dan berlatih agar bisa mendapatkan prestasi, kemudian ke depannya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adik-adik ini adalah membawa nama baik diri sendiri, membawa nama baik sekolah, membawa nama baik keluarga dan orang tua. Jadi adik-adik harus bisa berbuat yang positif. Ketika mungkin ada teman-teman dari adik-adik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, adik-adik bisa memberikan nasihat ya nggak? Memberikan nasihat kepada teman-temannya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi adik-adik jadi contoh dan disampaikan kepada teman-temannya. Kalau teman-temannya kira-kira melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik bisa menasihati ya, jangan takut. Di sini kan ada guru, ada kepala sekolah, di sini juga ada Babin Kamtibmas, ada stakeholder yang lain ya. Jadi kita bersama-sama mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif agar adik-adik semua nanti bisa berkegiatan dengan baik dan bisa mendapatkan prestasi yang bagus ya kan. Terus yang terakhir adalah bermedsos ya nggak? Ya, jadi dalam bermedsos itu adik-adik juga harus pandai-pandai bermedsos ya, pandai-pandai menggunakan medsos, mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik. Karena sekarang itu konten-konten yang di medsos itu banyak sekali ya, diupload lewat media sosial, lewat handphone ini ya. Jadi adik harus tahu ada ajakan-ajakan yang tidak baik, ada ajakan-ajakan yang bisa merugikan diri sendiri, nama baik diri sendiri, nama baik sekolah dan orang tua harus dijauhi. Jadi mempergunakan medsos secara bijak ya nggak, sebagaimana aturan-aturan dari sekolah yang sudah diterapkan, yang Bapak Ibu guru sudah biasa disampaikan, yaitu harus ditaati, jangan melakukan pelanggaran. Karena mungkin 30 atau 35 tahun ke depan adik-adik inilah yang akan meneruskan kami-kami yang sebelumnya ya nggak, di pundak kalian semualah masa depan bangsa dan negara ini dipikul ya Pak ya. Iya, jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin ya, jadi pemimpin nanti ke depannya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya dari sesi ini? Saya Pak. Oke ya, perkenalkan namanya. Baik, terima kasih. Sebelum saya bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilbram Akbar dari kelas 7C. Lanjut ke pertanyaan, jika teman saya terkena bullying, apa yang harus saya lakukan untuk teman saya tersebut, Pak? Dan apa dampak teman saya yang terkena bullying itu? Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Suatu pertanyaan yang bagus dari
Akbar ya, apa dampak dari teman yang kena bullying ya. Jadi ketika terjadi korban bullying ya pada teman kita, jadi kita juga harus memberikan semangat, memberikan motivasi kepada teman kita ini agar tidak larut ya, agar tidak larut karena korban bullying itu kan mentalnya yang kena ya. Mentalnya dia akan merasa takut, minder, terus mungkin shock juga ya. Jadi artinya kita harus memberikan semangat kepada korban bullying dan kita pun harus memberikan sanksi kepada pelakunya, ya nggak? Jadi jangan sampai pelakunya ini melakukan bullying kepada teman-teman kita yang lain, ya. Bisa dilaporkan kepada pihak kepala sekolah atau pihak sekolah, juga pun bisa kepada kami. Jadi kita nanti akan bersama-sama dalam menangani atau menindaklanjuti permasalahan bullying itu, baik kepada korban maupun kepada pelakunya, karena bullying itu tentunya sangat merugikan kita semua, dan kedepannya kita selalu bersinergi untuk menghindari bullying itu terjadi di lingkungan manapun. Itu. Makasih. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Baik Pak, saya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Zahra, saya dari kelas 8B. Bagaimana cara mencegah dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja seperti kami? Baik, terima kasih. Makasih pertanyaan dari Zahra, satu pertanyaan yang bagus. Gimana caranya untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba ya? Jadi narkoba harus kita jauhi karena narkoba akan merusak diri kita, merusak masa depan kita, dan utamanya pasti akan merusak bangsa dan negara ini. Jadi di lingkungan pelajar, caranya menjauhi narkoba adalah ketika kita mungkin pulang dari sekolah langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak usah nongkrong-nongkrong di tempat yang sepi dengan teman-teman yang tidak jelas, karena disitulah mulai ketika nongkrong-nongkrong yang jelas itu mulai di situ narkoba itu masuk. Mungkin pertamanya dari merokok, kemudian dari iming-iming dari temannya. Biasanya narkoba seperti itu, dikasih iming-iming, dikasih gratis ya, nggak pakai ini nih, oh rasanya gimana, enak kan gitu. Akhirnya jadi kecanduan ya kan, akhirnya besok-besok tanpa iming-iming udah minta ya nggak, udah minta mana narkobanya karena sudah merasakan dampaknya. Narkoba itu akan memberikan halusinasi ya nggak, memberikan halusinasi dan ketergantungan. Jadi ketika sudah memakai sekali maka dia akan jadi kecanduan atau ketergantungan. Dan satu kali memakai narkoba adalah merusak saraf kita, merusak banyak saraf kita. Jadi kalau kita memakai narkoba berulang-ulang ya berarti akan banyak saraf-saraf kita yang rusak. Jadi untuk menghindari itu ya dalam bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan teman, harus bisa membedakan ketika ada ajakan-ajakan yang sifatnya untuk memakai narkoba, jauhi, dan juga bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Ketika ada orang yang memakai narkoba atau menawarkan narkoba atau pengedar bahkan bandar, bisa melaporkan ke pihak yang berwajib agar kejadian itu bisa ditindaklanjuti, nanti akan ditangkap dan akan diproses hukum, dan pelapornya akan dirahasiakan. Jadi itulah bentuk kerjasama kepedulian kita dalam memerangi narkoba. Ya cukup ya. Mungkin sekian dari kita, mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan bermanfaat buat adik-adik semua ya. Tetap semangat dalam belajar ini, belajar mengajar ini. Ke depan pasti kita berdoa bersama agar adik-adik semua bisa mendapatkan prestasi dan hasil yang bagus di sekolah ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Rakidinnya dan adik-adik semua. Saya mohon izin untuk kegiatan yang lain ya adik-adik. Ya. Terima kasih Pak Polisi. Ya.
Baik, Pak Rakidin, tadi kan kita sudah menyaksikan paparan materi atau penyuluhan materi dari Pak Babin Kantipmas, Pak Aibtu Agus Rianto. Nah, tadi kan materi yang disampaikan itu terkait dengan bullying, terus juga bahaya narkoba, dan juga kenakalan remaja. Tempat ada nggak sih kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang meliputi 3 hal itu, Pak? Kalau terkait dengan narkoba, alhamdulillah belum ada. Kalau bullying pernah ada, walaupun skalanya kecil ya, tidak sampai ada anak trauma begitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut lebih luas dan lebih berbahaya, memang sekolah juga sudah mengantisipasi adanya tim yang namanya tim penanggulangan kekerasan, kemudian bullying dan sebagainya, yang setiap hari di dalam KPM itu kita selipkan edukasi juga kepada anak-anak. Nah, kalau yang edukasi yang lebih luas itu biasanya ada 3 kali ya, hari Senin, kemudian Rabu, dan juga Jumat dalam pembiasaan anak-anak. Jadi alhamdulillah kalau terkait dengan bahaya-bahaya yang tadi disampaikan Pak Agus itu yang sangat fatal seperti narkoba, alhamdulillah belum ada. Kalau yang bullying walaupun skalanya kecil sudah ada, tetapi kan ini harus dicegah, nggak boleh sampai hal yang luas. Tanggapan Pak Kepala Sekolah terkait dengan program dari Babin Kantipmas Kelurahan Srengseng Goes to School ini yang dilaksanakan oleh Pak Aibtu Agus Rianto tuh seperti apa, Pak? Dari sisi program ini, Police Go to School ini sangat baik, dan Pak Agus ini dalam hal ini kepolisian ya, itu kerjasamanya juga menyakup stakeholder yang terkait, ada puskesmas, ada Koramil, ada juga RT RW, Satpol PP, semuanya juga mencakup program itu dalam rangka bagaimana sekolah menjadi sekolah yang aman, kemudian terhindar dari bullying dan sebagainya. Jadi terima kasih nih, sangat bagus buat sekolah dalam rangka untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Harapannya ke depannya dengan diadakannya program ini tuh kayak gimana, Pak? Saya malah sangat berharap ya dari pihak kepolisian maupun lembaga yang lain seperti Satpol PP, kelurahan, Koramil dan sebagainya itu terus-menerus tidak ada henti untuk melakukan edukasi terhadap sekolah yang aman dan nyaman. Jadi kami sangat menyambut baik, mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus sampai tidak terbatas gitu, karena ini sangat baik membantu sekolah dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman bagi peserta didik di sekolah kami. Bagus, kan tadi kita sudah melaksanakan aktivitas Goes to School ya, yang betul, tadi Pak. memang dikatakan oleh Pak Agus, dan ada salah satu giat Pak Agus juga yang merupakan di mana itu problem solving ya, yang betul. istilahnya lebih ke arah rapat dengar pendapat atau musyawarah. Ya, problem solving untuk menindaklanjuti laporan warga dan mencari solusi permecahan masalahnya. Diikuti warga sekitar, dan RT RW maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Itu di mana sih Pak biasanya dilaksanakannya? Ya, kegiatan problem solving bisa di pos-pos kamling, bisa pos-pos RW ataupun di perumahan warga pun bisa, untuk lebih mendekatkan diri dengan warga masyarakat. Kita mendengar keluhannya, kita menyerap saran maupun harapannya, kemudian kita carikan solusi pemecahan masalahnya. Iya. Pak, mungkin kita langsung ke sana aja ya, Pak? Iya, boleh. Nanti kita langsung ke lokasi saja, Pak. Ya.